mau bahas tentang makna apa nih? Ikhlas, iya kan? Hmm, boleh. Ya, jadi gue sendiri mulai ya. Ikhlas di kalangan kita-kita itu banyak perspektifnya. Jadi untuk bagi orang yang people pleaser kayak gue misalnya, itu tuh ikhlas tuh eh, punya ciri khasnya tersendiri karena bagi orang yang buat bilang iya dengan mudah, itu kita harus mudah mengatakan atau mengucapkan atau merasakan ikhlas dengan banyak 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 banyak. Nah, kalau lo sendiri kan lo kayaknya lo bukan people pleaser nih. Nah, menurut lo ikhlas sendiri itu kayak gimana? Eh, Menurut gue sih kalau ikhlas kan sejauh ini ya, gue masih belum bisa memaknai ikhlas yang sebenarnya tuh kayak gimana. Gue masih mencari-cari arti kata ikhlas itu sendiri juga gitu. Karena menurut gue ikhlas tuh proses yang panjang dalam hidup yang lu harus benar-benar kayak udah pernah berada di titik terendah, terus bisa buat ikhlas itu susah sih menurut gue gitu. Jadi Iya bener banget sih. gue masih bingung sih buat maknain ikhlas sendiri tuh kayak gimana itu. Iya iya iya. Nah, kalau misalnya ya gue sendiri ya, kayak misal buat gue kan nggak tahu sih kalau menurut gue, pandangan gue dan orang-orang yang di sekitar gue dan banyak teman-teman gue bilang kalau gue tuh orangnya people pleaser dan gampang banget buat di ya buat bilang iya gitu ke orang dan sebenarnya gue juga untuk melakukan hal itu kadang-kadang juga gue berpikir sebenarnya gue ikhlas gak sih ngelakuin itu gitu. Nah, Kadang-kadang gue juga iya gue ya sama gitu juga. Terus ya terus jadi gue tuh kadang-kadang kayak apa namanya ada hal yang sebenarnya lo harus balas hal itu juga ke gue gitu dan gue mikirnya itu adalah hal kebaikan yang seharusnya kita bisa berbuat balas budi gitu loh tapi ya balik lagi dengan kata ikhlas tadi ya jadi untuk orang-orang yang bersifat people pleaser menurut gue itu ikhlas adalah hal yang wajar dan hal yang harus kita lakukan agar hati kita tuh nggak sakit gitu loh. Jadi lebih kayak eh, ikhlas itu lebih kata untuk pasrah, bukan pasrah, tapi kayak lebih merelakan hal yang udah kita buat, toh jatuhnya hmm, berharap pahala dari sang pencipta, bukan bukan balas budi dari orang lain. Karena untuk me- menunggu balas budi dari orang lain itu susah dan bakalan bikin sakit hati dan pikiran kita nggak sih? Iya nggak sih? iya, gue juga pernah denger juga sih kayak gitu dari temen kerja gue. Kalau apa sih yang lo harapin dari orang lain gitu? Hidup tuh nggak melulu untuk bergantung sama orang lain gitu. Jadi kayak misalnya ketika gue harus mengikhlaskan sesuatu kayak, duh gue capek, gue mesti kayak gimana? Ya udah lu ikhlas aja gitu. Toh juga lu nggak melulu bergantung sama orang lain terus. Lu perlu ya walaupun susah buat dibilang ikhlas untuk ke Allah juga ikhlas tuh kayak apa ya menurut gue tuh susah aja gitu buat Iya, dimaknai gitu. gue iya gue tahu. Itu jadinya kayak ikhlas tuh toxic gak sih? Iya kan? Toxic buat hidup kita gak sih? Karena kita harus batin sama diri kita sendiri untuk mengatakan hal itu ikhlas, iya gak sih? Mm. Jadi segala sesuatunya tuh kadang perlu ditanyain, lu sebenarnya ikhlas gak sih? Lu
kerja gini ikhlas gak sih gitu. Iya Gitu. benar-benar. Ya, jadi kalau lo sendiri misal selain di kerja gitu, ikhlas dari kata lo sendiri itu maknanya lebih kayak lo pengen gak sih sebenarnya ada titik di mana lo mau ada balasan itu atau sebenarnya dari hati kecil lo ada mau nggak sih dapat balasan budi itu gitu? Kalau mau jujur mah pasti kan apa sih yang diharapin gitu kan, kayak eh lo nih abis mengerjakan sesuatu, terus ya udah lu ikhlas karena lu udah mengerjakan hal itu, terus kuy, stop dulu dah. gue Lu jadi gue jadinya makin overthinking ya. gue gue kayak gitu termasuk deep talk gak sih cuy? Enggak sih, Ke bawah enggak. baper Ini banget ya. enggak. Ini kita lanjut aja ya, Bab. Iya sih. Jadi ikhlas kadang-kadang orang juga nganggapnya kalau misalnya kita yang nggak ikhlas bakalan dianggap baper gak sih? Iya kan? Jadinya ya ikhlas itu benar-benar toxic sebenarnya. Tapi untuk makna ikhlas sendiri itu sebenarnya adalah hal-hal yang paling sederhana sebenarnya yang harus kita relakan dan cuma bisa mengharapkan balasan dari Tuhan kita gitu, dari ya dari Sang Pencipta gitu. Bukan ya entah itu balasannya apa gitu kan bisa aja kita nanti dapat kebaikan dari orang lain misalnya bukan dari orang yang tadi kita perbuat baik dengan dia gitu tapi kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain gitu dan ya kalau ikhlas sendiri kalau misalnya lo benar-benar ngerasa batin banget sama diri lo sendiri ya itu bakalan jadi toxic gitu sih jadi makna ikhlas sendiri itu terkadang tergantung dari perspektif hati lo juga sih. Kayak gitu gak sih? Atau gimana? Menurut lo kayak gimana? Kalau menurut gue sih ya, sama kayak lu tadi bilang, kalau misalnya kita susah ikhlas juga bakal jadi toxic buat diri sendiri juga gak sih? Kayak apa-apa lu pertanyain, lu sebenarnya ikhlas atau enggak? Kayak jadinya jatuhnya malah kayak eh lu kerjain sesuatu itu ya bukan karena Allah atau bukan karena Tuhan gitu, tapi melainkan kayak bergantung buat orang lain gitu. Jadi jatuhnya siklus hidup lu itu untuk mengerjakan sesuatu karena bergantung sama orang lain, bukan bukan ikhlas merelakan karena emang lo happy, lo enjoy with that gitu. Iya gak sih? Ya, ya benar-benar. Itu tadi. Gue pengen banget bahas itu tuh. Lo happy. Jadi apa-apa yang lo lakuin sekarang, coba lo tanya sama diri lo Iya, sendiri. Lo happy gak sih? Heeh. nggak dibikin beban kan. Kalau misalkan kalau kita mengerjakan sesuatu karena bikin beban ke diri lo sendiri, jatuhnya malah nggak ikhlas gitu kan. Dan mencari kebahagiaan untuk setelah mengerjakan sesuatu itu kan kadang masih bisa gak sih kita ngelakuin segala sesuatu dengan bahagia, dengan enjoy, dengan itu kan baik dari ke kita sendiri. Kayak berarti kan jatuhnya nggak kita bisa merelakan itu dengan ikhlas kan. Kadang masih dipertanyakan gitu loh kadang hal-hal kayak gitu sih. Iya gak sih? Iya benar-benar. Benar banget, benar banget. Ya jadi kayak apa namanya? Ya gitu sih benar. Tadi yang benar tadi gue bilang gitu. Jadi segala sesuatunya lo coba cerna dulu dalam pikiran lo setidaknya walaupun hal itu sederhana setidaknya lo seneng gak sih ngelakuin hal itu kalau misalnya lo seneng hal itu atau lo setidaknya ya udahlah gue bakalan ngelakuin hal itu karena
gue suka, dan gue gak akan peduli lagi sama lo gitu. Kayak misal contoh kayak gue gitu ya, people pleaser gitu. Misal ada tugas kelompok gitu kan. Contoh sederhana gitu. Terus habis itu di dalam kelompok itu nggak ada yang mau ngerjain sama sekali, dan padahal tinggal deadline-nya Hamin 2, Hamin 2 gitu. Terus karena inisiatif lo sendiri dan lo nggak mau bergantung lagi dan lo nggak mau berhubungan lagi sama orang itu, ya lo jadinya kerjain hal itu gitu. Jadi emang nggak ada kata ikhlas sih, tapi kayak eh ikhlas sendiri itu jadi kayak nanti lo, karena lo mengatakan lo ikhlas dengan melakukan hal itu semua, lo ngerjain presentasi, lo ngerjain apa misalnya makalah dan segala macamnya, dan lo terus habis itu tiba-tiba jadi lebih dekat sama dosen itu, dan apa namanya, misal nilai lo juga jadi lebih bagus ternyata daripada teman-teman lo yang lain gitu. Itu adalah hal-hal sederhana yang bisa award dari kata ikhlas sendiri gitu. Jadi atau kadang-kadang bisa lo kan kayak misal ngasih sedekah gitu, misal sama anak-anak di jalan aja, misalnya yang jualan tisu gitu kan banyak tuh di jalanan, apa lampu merah gitu kan, terus tiba-tiba nanti ada aja beberapa hari kemudian atau seminggu hari kemudian lo dapet berkali-kali lipatnya gitu. Gue sih pernah ngerasain pas itu, kayak misal gue pas itu kayak ngasih temen jajan gitu, misalnya gue nraktir temen jajan, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian ada aja di kantong jaket gue yang apa namanya, ada sekitar misal 100.000 lah, yang ternyata itu nyelip gitu, itu nyelip, tapi itu tuh jadi kayak award sendiri bagi diri kita sendiri gitu. Jadi untuk kata ikhlas sendiri adalah menunjukkan kita untuk melakukan hal baik, dan bagaimana cara kita Untuk eh, merelakan sesuatu. tidak usah, iya, iya benar, tidak usah mengingat-ingat kebaikan-kebaikan itu, dan nanti kita juga bakalan dapat awardnya sendiri, iya kan? Iya Mm-mm. gak sih? Mm-mm. Ya menurut gue juga ya kayak gitu tadi, ketika kita bisa merelakan sesuatu dengan ikhlas, dengan eh, tanpa beban juga, jatuhnya kita bisa bawa enjoy pekerjaan kita, kayak gak perlu melulu untuk dibuat beban juga sih, ya gak sih, kayak ketika kita udah ikhlas, kita udah bisa rela begitu, eh, rela gitu deh, kita juga bisa Iya, enjoy sama diri kita, jadi nggak bikin beban dan nggak bikin overthinking pikiran kita juga gitu, jadi bawa lega aja gitu. Tapi iya untuk benar. bisa ikhlas sendiri butuh proses juga, butuh proses, butuh waktu untuk bisa ada kata ikhlas gitu. Iya benar-benar. Kayaknya lo nih berpengalaman sekali sih sama yang kayak misalnya ikhlas sendiri gitu. Karena iya sih benar, menurut gua ikhlas sendiri itu proses yang benar-benar hal titik eh, maksimum kita yang dimana kayak mm, untuk merelakan hal itu juga kadang-kadang juga kita juga sulit gitu. Padahal yang buat sulit itu diri kita sendiri kan. Tapi ya itu emang benar adanya gitu. Iya gak sih? Mm-mm. Iya gitu, kayak ketik eh, lo butuh waktu untuk ada proses buat ikhlas tuh, ada waktu gitu. Gak apa-apa misalkan kalau lo uh, butuh waktu lama, lebih lama dibanding yang lain, ketika lo bisa merelakan itu, karena waktu bakal bisa jawab juga ketika lo ikhlas, ada jawaban keindahan di balik itu, ya gak sih? Itu menurut gue, karena Iya benar-benar. ketika menurut gue sih ikhlas tuh susah gitu, proses yang lama gitu buat mencapai kata ikhlas, apalagi kan gue Hmm, tipenya kayak orang yang susah buat rela gitu, apa-apa
ih dia mah Hmm. gitu, ih dia mah gini, kok gue susah gini ya Hmm. gitu, ke bawah mulu beban, kayak nggak ikhlas gitu. Iya sih, iya sih. Gue juga nggak terlalu begitu paham sih kalau sama orang-orang yang kayak misalnya pasti bakalan kepikiran terus sih sama melakukan hal itu gitu kayak Allah gitu kan. Tapi ya ya gitu sih benar. Beban beban itu sebenarnya lo yang buat sendiri dan yang lo pikirin sendiri gitu. Nah, bagaimana cara untuk eh tidak memikirkan hal-hal itu menurut gue ya lo cari keasikan sendiri aja gitu sampai lo lupa dan akhirnya lo bakalan lepas gitu sama hal itu gitu. Misal kayak misal hmm, gue seharusnya nggak ngelakuin hal itu gitu. Misal ya kayak gue gitu. Misalnya nggak ngelakuin ya gue nggak harusnya nggak bilang iya sama hal itu gitu. Jadi gue bakalan susah sendiri gitu. Tapi ya gue jalanin aja kan. Terus abis itu pas terakhirnya gue kayak beban sendiri karena dia yang lebih beruntung daripada gue gitu. Terus abis itu hmm, ya udah apa namanya gue cari kesibukan sendiri, gue cari keasikan sendiri. Misal kayak karaoke karaoke nggak jelas lah di kamar atau galau-galau sendiri lah di kamar Iya benar-benar. sampai Kayak terus titik ya sampai titik gue harus nangis benar-benar nangis biar bisa ngerelain hal itu gitu. Jadi emosi emosi kita tuh benar-benar harus benar-benar dilepas sampai kita bisa ngerasain apa yang namanya kata ikhlas gitu sih kalau gue. ya kayak menyibukkan diri sendiri untuk gak melulu mengingat hal-hal itu, biar segera ngelupain aja sih, cara untuk pelarian terbaik mungkin menurut gue buat bisa mencapai kata ikhlas. Jadi kan kalau misalkan kita Iya. udah lupa, udah gak inget-inget lagi, ya dengan sendirinya ikhlas itu muncul gitu. Iya benar. Pokoknya selain cari kesibukan juga ya keluarin aja emosi lo gitu. Bisa aja juga curhat sama temen lo atau curhat sama diri lo sendiri juga nggak apa-apa. Gue juga sering ngelakuin hal itu. Misal curhat sama diri lo, terus lo keluh kesah sendiri aja gitu di kamar sendiri gitu. Terus tapi lo yang overthinking sendiri, terus lo nangis sendiri, lo yang emosional sendiri. Tapi abis itu tiba-tiba gue ngerasa lega aja sendiri gitu kayak kelegaan sendiri karena untuk mencarinya sendiri itu gampang gitu sih menurut gue karena gue emang sering melakukan hal-hal itu sih kayak soalnya kan ya gue maksudnya sering kata bilang iya tapi gue tuh sendiri kayak kenapa sih gue harus ngomong iya gitu kenapa sih gue harus ngelakuin hal itu ih gue bego banget sih ngelakuin hal itu gitu terus gue abis itu tiba-tiba ya gue marah-marah diri gue sendiri terus abis itu tiba-tiba gue nangis sendiri abis itu tiba-tiba beberapa hari kemudian gue lega sendiri dan gue jadinya ikhlas aja gitu karena udah ngelakuin hal itu ya udahlah jadinya kata ya udahlah ya jadi kayak akhir dari semua penyesalan gue gitu ya guys. Hmm. Tapi lo pernah gak sih kayak kehilangan orang yang lo sayangi, atau hewan peliharaan mungkin, atau barang kesayangan lo, terus lo bisa mengikhlaskan itu, pernah gak sih? Ya kalau Prosesnya misalnya tuh kayak gimana kalau lo? ya kalau mengikhlaskan hal itu iya sih itu perlu waktu yang lama kalau menurut gue ya kalau untuk orang atau barang yang kita sayangin habis itu tiba-tiba hilang gitu tapi kalau barang mungkin cepet ya kali untuk mengikhlaskannya tapi kalau orang karena biasanya kita sama atau kita melakukan hal-hal yang biasa dengan mereka atau dengan dia atau dengan hewan itu gitu jadi ada sesuatu yang merasa hilang gitu tapi gue pernah baca juga sih di artikel gitu kalau misalnya untuk kalau kasusnya dalam meninggal ya kalau kasusnya meninggal eh ya ya benar kata orang-orang kan pernah dengar gak sih kalau misalnya mayit itu bakalan
dipukul sama malaikat gitu atau ada siksaannya tersendiri gitu karena orang-orang yang hidup meratapi kematian dari seseorang tersebut gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kasusnya udah beda lagi. Jadi perlu ada penanganan psikologis lebih lanjut untuk mediasi diri. Tapi untuk psikologis sendiri itu ya mahal juga sih buat ke psikiater atau ke psikolog gitu. Tapi untuk mediasi sendiri itu perlu untuk lo cari sendiri sih. Lo ya jadi peralihannya ke mediasi. Mediasinya antara lo dengan Tuhan atau mediasi lo menenangkan diri atau mediasi untuk melupakan hal-hal itu gitu. Sebenarnya intinya melupakan hal-hal itu bagaimana caranya lo menyibukkan hal itu sih. Menyibukkan diri lo dengan berbagai hal agar lo melupakan dan merelakannya. Ya gak sih? Gitu sih menurut gua. Kalau menurut lo gimana? Ketika lo kehilangan seseorang yang lo cintai, tentunya menurut gue butuh proses. Apalagi kan kayak ada sesuatu yang hilang, kayak waktu lo sama dia lebih sering waktu dulu. Terus ketika dia hilang, beliau meninggal atau pergi ke berbeda alam, pasti kan ada sesuatu yang dikenang, ada yang hilang lah pokoknya. Proses menurut gue proses itu bener kata lo tadi, yaitu dengan menyibukkan diri, kemudian gak melulu memikirkan, boleh memikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan gitu gak sih? Kayak pikiran lo boleh mengenang, tapi jangan terlalu over banget gitu loh. Kayak Iya, yang ada nanti malah jadinya toxic sendiri, iya gak sih? memang butuh waktu sih. Cuman ada waktu dimana lo bisa untuk diri lo sendiri gitu. Bukan karena kehilangan itu. Paham Iya gak sih sih. maksudnya? Paham gak sih? Iya paham. Gue paham sih. Maksudnya ya cari mediasi sendiri gitu Media terhadap benar. diri lo gitu. Bukan maksudnya ya emang sih banyak mediasinya misal kayak teman atau lo menyibuk ya iya sih susah gitu menyibukkan diri terus habis itu tapi pikiran lo tuh masih terbayang-bayang dengan hal itu gitu. Ya cari aja sebanyak mungkin mediasi yang lo cocok dengan hal itu gitu. Ya atau kalau emang bener-bener udah kondisinya bener-bener berat, ya lo mau gak mau emang harus konsultasi dengan para psikiater atau psikolog untuk membantu lo untuk melepaskan hal itu. Iya gak sih? Gitu sih. Kayak ya udah, misalkan emang lo sulit buat melepaskan orang yang lo sayangin tersebut, atau hewan atau barang kesukaan lo hilang, lo merasa sulit, lo bisa ke psikiater, mungkin dengan konsultasi orang yang tepat, dan mungkin lo bisa menemukan jawaban yang tepat juga gitu. Gue sih kalau terkait ikhlas, gue mempelajari ini kayak dari teman-teman gue sih, kayak lingkungan sekitar gue sering nanya ke mereka, kok lu bisa sih ikhlas, kok lu bisa sih kuat, kok lu bisa sih lewatin ini semua gitu. Gue pelajarin hal-hal itu dari orang sekitar sih, kayak bagaimana orang tersebut bisa lewati fase-fasenya, dan lewat cerita-cerita itu kayak gue merefleksikan ke diri gue, oh hidup tuh gak melulu tentang cintaan, atau toh cinta juga bisa hilang gitu kan, gitu-gitu sih. Jadi
perspektif gue terhadap ikhlas dari lingkungan sekitar gitu. Ngomong-ngomong tentang bagaimana cara melepaskan atau merelakan pasangan atau orang, gue pernah nonton film rekomendasi dari Rachel Amanda Aurora. Dia seorang YouTuber dan aktris juga, dan judulnya itu Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Nah, itu yang main itu Jim Carrey dan Kate Winslet. Dia lo tau kan, Jim Carrey itu komedian yang biasanya main filmnya yang absurd banget. Terus dengan Kate Winslet yang jadi pemain artis di Titanic sebagai cewek Rose. Nah, itu di situ mereka berdua berusaha untuk saling melepaskan satu sama lain dan pergi ke psikolog. Coba kalian tonton aja, karena di podcast ini gak bakal ngebahas terkait hal itu. Nanti kalian bisa tahu kesimpulan apa yang didapat dari film tersebut gitu. Nah, terus emang banyak ya perspektif dari berbagai macam, khususnya dari kita berdua itu pasti beda-beda. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk ke sesi akhir karena memang sudah waktunya. Jadi bagaimana nih kesimpulannya menurut lo? Makna ikhlas sendiri menurut lo itu apa? Ikhlas itu butuh waktu dan ada prosesnya. Lo gak perlu melulu untuk berburu-buru memaksakan ikhlas, karena ikhlas kan bisa terjadi dengan sendirinya. Yang lo perlu lakukan menurut gue adalah mencoba untuk tidak berharap kepada orang lain, kepada orang sekitar. Cobalah untuk diri lo sendiri dan Tuhan. Karena dengan lo bisa berserah diri dengan Tuhan, segala apapun akan mudah. Dan ketika lo udah bisa berserah diri kepada Tuhan, lo perlu ke diri lo sendiri apakah lo enjoy untuk itu atau enggak. Yang penting sih ketika lo udah ikhlas, lo bisa mendapatkan ikhlas, lo bakal enjoy gitu menurut gue. Kalau lo sendiri gimana? Ya sama aja sih, sama kayak lo, hampir sama. Jadi cari mediasi lo sendiri, seperti apa yang gue bilang tadi di awal. Cari mediasi lo, karena bentuk mediasi per orang itu beda-beda. Ada yang emang cocoknya bener-bener langsung pergi ke psikolog, atau emang ada yang cocoknya ya udah lo berdiam diri di kamar sendiri merenungi segala macam halnya. Itu juga udah bisa buat diri lo makin lebih positif lagi gitu. Jadi cari hal-hal positif agar lo tidak menjurus ke toxic untuk diri lo sendiri. Karena ya itu tadi, sayangi diri lo sendiri. Karena siapa lagi yang mau nyayangin lo kalau bukan lo sendiri gitu sih. Oke, jadi kita selesain aja podcast kita hari ini. Oke, terima kasih waktunya. Ya, see you next time with absurd talk about apa nih? Besok kita mau bahas apa? Apa aja, ada hayu. Ya, ayo rahasia. Oke, bye-bye. Bye-bye.